Hai. Halo, Hai, Hola. kami dari kelompok 3. kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mari kita saksikan hasil presentasi yang sudah kami buat. Go. Tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Telekomunikasi, internet, dan teknologi dari kabel. Lakukan apa yang kau mau sekarang. Ini membahas tentang pengaruh teknologi telekomunikasi, internet, dan teknologi dari kabel pada suatu perusahaan atau organisasi. Dari masa yang dimana semua dilakukan secara manual, dengan adanya teknologi dan pemanfaatan sumber daya manusia, semua bisa dijalankan menjadi lebih baik dan tentunya lebih efisien. Saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Di dalam bab ini membahas semua aspek-aspek telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel, di mana bab ini membahas bagaimana caranya agar semua dapat tersinkronisasi dengan baik. Secara, perusahaan sangat membutuhkan hal tersebut agar perusahaan mengalami peningkatan efisiensi dalam hal finansial, waktu, hingga tenaga. Hidup ini tak ada artinya, maka Implementasi pada organisasi, bagaimana konsep-konsep dari bab tersebut implementasikan dalam organisasi, yaitu proses implementasi konsep-konsep yang dibuat tidak lain dengan memanfaatkan semua sumber daya dan tenaga kerja dan memanfaatkan teknologi yang ada. Dari manajemen organisasi teknologi modifikasi menjadi sistem informasi yang membuat semua menjadi lebih mudah. Maka ditemukanlah solusi bisnis yang relevan. Lalu sering berjalannya waktu, akan ada tantangan tersendiri dari organisasi tersebut. Yaitu tantangan itu tersendiri dijadikan bahan evaluasi untuk perusahaan untuk lebih baik ke depannya. kau bebas mengarang maknanya. Seorang Tentu banyak manfaat yang didapat oleh organisasi atau perusahaan jika menerapkan konsep-konsep tersebut. Di antaranya adalah meningkatkan efisiensi waktu, meningkatkan pendapatan dalam waktu yang tidak biasanya, mempermudah proses manajemen dalam mengatur, membuat perusahaan lebih mengetahui inventaris yang ada, mengurangi pemborosan komponen milik perusahaan, dan masih banyak lagi. lakukan apa yang kau mau sekarang. Tentunya perusahaan akan memiliki tantangan jika menerapkan konsep baru, namun perusahaan juga harus memiliki solusi. Tantangan jika menerapkan konsep-konsep tersebut salah satunya adalah culture shock. Pastinya karyawan akan kaget jika menerapkan konsep tersebut dikarenakan itu adalah hal yang baru. Solusi yang ada pada perusahaan jika menerapkan konsep tersebut adalah membuat pelatihan kepada seluruh tenaga kerja atau karyawan perusahaan untuk menerapkan konsep yang baru. Dan untuk kedepannya adalah dengan cara mengevaluasi perusahaan, memperbaiki apa yang salah dan meningkatkan apa yang bisa ditingkatkan, dan mencari inovasi untuk perusahaan agar lebih baik ke depannya. Saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Pada jurnal RFID yang berjudul Pabrik Ban Continental meningkatkan produktivitas, mengurangi limbah. Penulis membahas tentang ketika komponen diperlukan untuk produksi, driver Tuger menggunakan komputer seluler atau DLOG untuk mengidentifikasi lokasi pembawa dengan komponen spesifik tersebut dan kemudian pergi ke lokasi tersebut. Setelah pembawa diambil dan dibawa ke stasiun kerja, kode batangnya dipindai oleh karyawan di stasiun tersebut menggunakan salah satu komputer genggam. Ini memperbarui sistem untuk menunjukkan bahwa komponen yang diperlukan telah diterima. Dengan memungkinkan pengemudi kapal tunda menemukan komponen dengan cepat, sistem baru ini telah meningkatkan produktivitas dan memastikan bahwa material tidak terlewatkan atau salah penempatan. Lebih sedikit bahan yang dibuang karena sudah kadaluarsa dan tidak digunakan saat dibutuhkan. Sistem ini mampu mengirimkan peringatan tentang material yang telah disimpan terlalu lama di satu tempat. Ketika Aeroscode dan sistem pelacakan inventaris, material baru ditetapkan pada bulan September 2011. Continental memastikan semua karyawan produksi, termasuk pengemudi truk, pembuat ban, dan manajemen menerima pelatihan tentang fungsi sistem baru. Perusahaan juga menyediakan kartu instruksi kepada pekerja yang berisi penjelasan rinci tentang fungsi sistem yang dapat mereka gunakan sebagai referensi. Berkat sistem baru ini, pabrik ban Sargumines telah meningkatkan produksi dari 33.000 menjadi 38.000 ban per hari. Pemborosan komponen ban telah berkurang sebesar 20%. Lagi pula hidup akan berakhir, maka Oke, di sini kita ambil contoh dari perusahaan ban yang tadi.
Contohnya yaitu, lingkungan produksi ban Continental mencakup area yang sangat luas dan memerlukan pengawasan dan koordinasi yang intensif untuk memastikan bahwa komponen tersedia kapanpun dan di mana saja dibutuhkan dalam proses produksi. Melacak komponen secara manual sangat lambat dan rumit, sehingga meningkatkan kemungkinan komponen terlewatkan atau hilang. Manajemen memutuskan bahwa teknologi nirkabel dan penandaan RFID memberikan solusi dan mengatur semua penerapan jaringan RFID nirkabel di seluruh fasilitas produksi sereguenis, dan jaringan ini mempermudah pelacakan komponen dan mengoptimalkan pergerakan truk trugger. Continental Tires harus mendesain ulang produksinya dan proses kerja lainnya, serta melatih karyawan dalam sistem baru untuk memanfaatkan teknologi yang baru. Artinya, konsep tersebut dampaknya akan sangat berpengaruh untuk jangka panjang. Bukan apa yang kau mau sekarang. Oke, keuntungan dari menerapkan konsep tersebut adalah semuanya akan lebih mudah, lebih tertata, lebih akurat, dan pastinya akan meningkatkan omset dari perusahaan sebelumnya. Namun, resiko juga akan pasti ada. Resiko rahasia perusahaan jika kurangnya security atau pengamanan, resiko kebocoran, dan resiko terjadinya lagging pada server dan lain-lain. Bersalah kau raja dunia. Kami merekomendasikan kepada perusahaan atau organisasi yang berencana menerapkan konsep tersebut agar lebih aware dalam membuat server, membuat keamanan seketat mungkin agar meminimalisir kebocoran data perusahaan, dan membuat jaringan yang efektif menyesuaikan seberapa besar perusahaan. Karir ini tak ada artinya. Oke, halo teman-teman semua. Jadi sekarang adalah sesi diskusi dari materi kita ya, teman-teman semua. Jadi sesinya tuh sistemnya gini kita sini. Jadi kita ngasih beberapa pertanyaan ke teman-teman semua yang nonton video ini. Mungkin teman-teman semua punya argumen atau pendapat, kalian bisa jawab pertanyaan atau ngasih pendapat ke kolom komentar ya teman-teman semua. Atau mungkin teman-teman semua punya pertanyaan, boleh banget di share di kolom chat. Oke, sekarang kita pengen ngajuin beberapa pertanyaan. Mulai dari Mas Aldo. Oke nih, jadi ada beberapa pertanyaan yang udah gue catat nih teman-teman. Yang pertama, bagaimana konsep-konsep yang dibahas dalam bab mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel dapat diterapkan dalam berbagai jenis organisasi, bukan hanya di perusahaan manufaktur seperti pada study case. Nah, tadi kan kita udah ngejelasin tuh tadi. Wah, slider itu ada nggak nih teman-teman? Jadi kita boleh dijawab ya. Boleh Mas Wadas. Ada soal yang kedua selanjutnya, nggak cuma satu. 4 pertanyaan karena kita Iya. cuma ada 4 ya. Bentar. Nah, selanjutnya ada pertanyaan gini. Bagaimana sih organisasi dapat mengatasi tantangan seperti culture shock ketika menerapkan konsep baru dalam teknologi dan telekomunikasi? Apakah ada pengalaman pribadi atau contoh lain yang dapat dijadikan referensi? Nah, itu Mas jawab. Oke, Nah, Mas Ganjar. sekarang ada pertanyaan yang ketiga akan gue baca, yaitu studi kasus tentang pabrik ban Continental menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan. Apakah ada contoh lain di luar sektor manufaktur yang juga berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan teknologi telekomunikasi dan nirkabel? Nah, kalau ada yang tahu, boleh banget komen Boleh. di bawah. Boleh, nggak boleh. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat. Pertinyi. Aduh. Sekarang kita bahas yang pertama, yang keempat itu adalah dalam konteks keamanan data. Nah, tadi kita jelasin itu. Bagaimana organisasi dapat meminimalisir risiko kebocoran data dan menjaga keamanan sistem informasi mereka? Apakah ada standar atau praktik terbaik yang dapat diikuti? Nah, boleh kalau misalnya teman semua punya pendapat, punya jawaban, boleh banget di mana? Di kolom komentar Komentar. kita mau Komentar. berdiskusi sama teman-teman Kita diskusi semua. ya. Oke, atau mau ada yang mau nanya? Boleh banget ya, juga. boleh ya. Boleh. Kalau mau balas video ini dengan video YouTube juga nggak apa-apa. Oke, Tapi atas sekali. pokoknya komen aja. Oke, sesi kita akhir sampai sini. Dadah semuanya. Dah, thank you. Berdansalah kau raja dunia. Nah, itu adalah video dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini tak ada